Sebagai seorang muslim, solat 5 waktu diibaratkan tiangnya agama. Agama seseorang bisa runtuh apabila ia tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, orang yang tidak mau melaksanakan solat seolah-olah ia tidak beragama dan tidak memiliki bagian yang diharapkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah menvonisnya mereka, dia tergolong orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainas salatu faman tarakaha kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka ialah orang-orang kafir adalah solat. Barang siapa yang tidak melaksanakan solat, maka dia tergolong orang-orang kafir. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, apabila dia meninggal dunia lalu dia tidak pernah melaksanakan solat, mana agama na Islam, KTP na agama na Islam punna matei, tiada lalu ko sambayangi jenazana. Itu kata Imam Syafi'i. Melaksanakan solat, mendirikan solat adalah modal terbesar bagi kita umat Islam. Barang siapa yang melaksanakan solat dan menjaga solatnya dengan baik, maka dia akan menjadi cahaya di hatinya, menjadi cahaya di wajahnya, menjadi penolong di dalam kuburnya. Dia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat kelak, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan solat, maka tidak ada cahaya di hatinya, tidak ada cahaya di wajahnya, tidak ada penolong di dalam kuburnya. Dia akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat kelak, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir yang akan mendapatkan celaka, seperti Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal dan Abu Lahab. Semua orang pasti tahu siapakah Fir'aun dan bagaimana tingkat kekufurannya, bagaimana tingkat kesombongannya, bagaimana tingkat kurang ajaran dari kanaya Fir'aun, sehingga Fir'aun ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Haman adalah menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam, dan sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan Nabi. Bahkan dia ingin membunuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solat adalah amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Apabila solat kita baik, maka baiklah seluruh amalan-amalan kita. Akan tetapi sebaliknya, apabila solat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalan kita. Oleh karenanya, janganlah menunda-nunda dalam mendirikan solat, apalagi tatkala kita mempunyai kelonggaran. Ingatlah selalu kepada Allah ketika waktu luang, niscaya Allah akan mengingat kita dalam kesempitan. Barang siapa yang melupakan Allah, tentu Allah juga akan melupakannya. Dan yang menyia-nyiakan urusan Allah, tentu Allah juga akan menyia-nyiakan urusan orang tersebut. Adakah di antara kita yang merasa aman dan merasa masih jauh dari kematian, sehingga kita mengatakan, nanti saja untuk bertobat deh, tenapa kutua, gasing injika, anak muda India. Padahal setiap hari kita selalu khawatir sewaktu-waktu kematian datang menjemput kita.
pagi, siang, sore, malam, subuh, maut datang tiba-tiba sementara kita tidak menyadarinya. Lalu setelah kematian, apa yang akan terjadi? Sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan solat. Yang ada hanyalah pemberian pembalasan terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Apa lepa digaukan rilinoa dipacini ke mami ki balasakna, agau bajik ki agau kode ki ripacini ke mami ki balasakna. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum famay ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Pada hari itu manusia dibangkitkan di dalam kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang berbuat baik seberat sarapun sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, maka dia pun akan melihat balasannya. Oleh karenanya, sepantasnya kita bersegera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mentaati perintah-perintah Allah. Salah satunya ialah melaksanakan solat. Wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kiintingan ni asambayang ki pasulu ki zakatta maitong ki asambayang jamaah rimasigi ka. Nah, inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Maka kilaksanakan lalui perintah Allah Taala. Tiagi akan akamanne. We ustad, batu mikiri kubur ka, ricinimi pasesana. Batu mikir di narakaya tikama di sesaja tomatea. Batu mikir di lalan narakaya. Jangan ki bilang begitu. Tiatu ki akan aku cini pinaku cini ki. Japina doang ustad. Jangan lalu ki bilang begitu. Banyak orang di dalam kubur sampai di akhirat mereka berteriak kepada Allah, memohon kepada Allah untuk apa? Untuk dihidupkan kembali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijana na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami kembali ke dunia walaupun sebentar saja. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Eroka agau baji sabakna watungku atalasak rilinoa jai hartaku, jai kekayaanku, tetapi talebakka as-sadaqah, talebatonga pasulusakka, maka ripat talasaka motarerilinoa nakuletonga agau baji. Dan akan kami mendengarkan seruanmu apabila dikumandangkan azan di masjidmu, maka kami akan melangkahkan kaki kami ke masjidmu untuk melaksanakan perintahmu, dan akan kami jauhi laranganmu. Allah berkata kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatasakkaru fihi man tasakkara wa ja'akumun nazir fasukum famaluz zalimina min nazir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan telah kami mendatangkan kepadamu seorang pemberi peringatan seperti para rasul, para nabi-nabi, para tabi'in, syekh, ulama, ustaz yang menyampaikan kebaikan kepadamu. Oh saribatan malabiriku, oh tetanggaku, oh cika-cikalingku, jai hartanu, jai kekayaannu, urangi ko, pasuluko sakka, sedekah ko, tiya ko kikiri langgang kaciko rupaku jambatang, dan urangi pasuruan Allah Ta'ala, mai ko sambayan jamaah rimasigi ka. Tetapi kamu malah mencemokan mereka, nupatotuaji ustaz ka, nukanari ustaz ka ustaz, as-sambayang ustaz, apa sulusakka, ay sesajaki.
maka rasakanlah asap pedih untukmu, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun untuknya, dan tempatnya kata Allah mereka itu adalah di dalam neraka. Dan di dalam neraka itu bukanlah kesenangan yang dia peroleh, bukanlah kebahagiaan yang dia peroleh, tetapi di dalam neraka itu sangatlah pedih siksaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu